Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita masih berada di channel ini. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pernah nggak sih kita lihat seseorang yang hidupnya sederhana, penampilannya biasa saja, bahkan mungkin tidak punya banyak harta, tapi ketika dia bicara, orang-orang menghormatinya, nasihatnya didengar, kehadirannya menenangkan, ucapannya bikin hati adem, dan anehnya, walaupun dia tidak mengejar penghormatan dari manusia, justru banyak orang menghargainya. Kenapa bisa begitu? Salah satu jawabannya adalah karena ilmu. Dalam Islam, ilmu itu bukan cuma tentang pintar bicara, bukan juga sekadar hafal banyak hal. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah, membuat akhlaknya lebih baik, lisannya lebih lembut, dan hidupnya lebih bermanfaat untuk orang lain. Makanya tidak heran kalau Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya, sekecil apapun, tetap akan terlihat di tengah gelapnya kehidupan. Sekarang coba kita renungkan sebentar. Kenapa banyak orang hari ini mudah marah, mudah meremehkan orang lain, gampang terprovokasi, bahkan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Salah satu sebabnya karena kurangnya ilmu. Bukan cuma ilmu dunia, tapi ilmu yang membuat hati hidup. Kadang ada orang yang pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, tapi lisannya menyakiti orang lain. Ada juga yang mungkin sekolahnya sederhana, tapi tutur katanya dijaga, akhlaknya baik, dan kehadirannya membawa ketenangan. Dari sini kita belajar bahwa ilmu dalam Islam bukan sekadar isi kepala, tapi juga sesuatu yang harus turun ke hati dan terlihat dalam perilaku. Ilmu yang bermanfaat itu akan membuat seseorang semakin rendah hati, semakin tahu, semakin sadar bahwa dirinya masih banyak kekurangan, semakin belajar, semakin takut untuk sombong. Karena orang yang benar-benar berilmu tahu bahwa semua yang dia miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang sedikit ilmu tapi sudah merasa paling benar. Baru tahu sedikit langsung suka merendahkan orang lain. Baru belajar beberapa hal langsung merasa paling suci. Padahal ilmu yang tidak dibarengi adab justru bisa membuat hati menjadi keras. Makanya para ulama zaman dulu sangat menjaga adab sebelum ilmu. Mereka belajar bukan untuk dipuji manusia, tapi untuk memperbaiki diri. Mereka takut kalau ilmu hanya berhenti di lisan, tapi tidak masuk ke dalam hati. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa membuat konten, semua orang bisa menyampaikan pendapat. Tapi sayangnya, tidak semua orang mau belajar dengan benar. Akibatnya banyak orang bicara tanpa ilmu, menyebarkan sesuatu tanpa dipikir dulu, menghakimi orang lain tanpa memahami keadaan. Padahal satu ucapan saja bisa melukai hati seseorang. Satu tulisan saja bisa menyesatkan banyak orang. Karena itulah ilmu menjadi sangat penting. Ilmu menjaga seseorang agar tidak sembarangan dalam bertindak. Dan yang menarik, orang berilmu biasanya lebih tenang menghadapi hidup. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua kejadian ada hikmahnya. Dia tahu bahwa dunia memang tempat ujian. Dia paham bahwa tidak semua yang kita inginkan harus langsung Allah berikan. Makanya ketika diuji, dia tidak mudah putus asa. Ketika gagal, dia tidak langsung menyalahkan keadaan. Ketika sedih, dia tahu harus kembali kepada Allah. Ilmu membuat seseorang punya arah dalam hidup.
Coba bayangkan kalau hidup tanpa ilmu. Kita mungkin akan mengikuti semua keinginan hati tanpa batas. Saat marah langsung meluapkan emosi. Saat kecewa langsung menyalahkan takdir. Saat mendapat nikmat langsung lupa diri. Hati jadi mudah goyah karena tidak punya pegangan. Sedangkan ilmu membuat seseorang lebih bijak dalam melihat kehidupan. Makanya dalam Islam, menuntut ilmu itu bukan hal sepele. Bahkan ada ulama yang rela berjalan jauh hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada yang menghabiskan malamnya untuk belajar. Ada yang menahan lapar demi mencari ilmu. Karena mereka tahu, ilmu yang bermanfaat bisa menyelamatkan hidup seseorang, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sayangnya hari ini banyak orang lebih semangat mencari hiburan daripada mencari ilmu. Berjam-jam kuat menonton hal yang tidak bermanfaat, tapi beberapa menit mendengarkan nasihat saja sudah bosan. Padahal hati kita sebenarnya butuh asupan yang baik. Sama seperti tubuh yang butuh makanan, hati juga butuh ilmu. Kalau hati terus diisi dengan hal-hal yang buruk, lama-lama hati jadi keras. Mudah iri, mudah dengki, sulit bersyukur, dan susah menerima nasihat. Tapi ketika hati diisi ilmu yang baik, perlahan hidup terasa lebih tenang. Mungkin masalah kita masih ada. Ujian hidup belum selesai, tapi cara kita menghadapi semuanya jadi berbeda. Ilmu juga mengajarkan kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Bisa jadi orang yang terlihat biasa, justru lebih dekat dengan Allah daripada kita. Kadang kita terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain, sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Padahal, orang berilmu biasanya lebih sibuk mengoreksi dirinya daripada mengurusi aib orang lain. Dia sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi kesombongan. Dan satu hal lagi yang penting, ilmu itu tidak akan membuat seseorang rugi. Semakin seseorang belajar hal yang baik, semakin Allah bukakan jalan hidupnya. Mungkin bukan selalu dalam bentuk harta, tapi bisa berupa ketenangan hati, lingkungan yang baik, rezeki yang berkah, atau hidup yang lebih terarah. Karena keberkahan hidup itu tidak selalu tentang banyaknya uang. Ada orang yang hartanya banyak tapi hidupnya gelisah. Ada yang rumahnya besar tapi hatinya kosong. Ada yang terkenal tapi tidak bahagia. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tapi wajahnya tenang, keluarganya harmonis, dan hatinya dekat dengan Allah. Itu semua salah satunya karena ilmu yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Maka jangan pernah malas belajar agama. Tidak harus langsung menjadi ustadz. Tidak harus langsung tahu semuanya. Mulailah pelan-pelan. Satu nasihat setiap hari. Satu ayat untuk direnungkan. Satu hadis untuk diamalkan. Karena perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang istiqomah. Kalau hari ini kita masih mudah marah, belajar tentang sabar. Kalau masih sering iri, belajar tentang syukur. Kalau hati terasa jauh dari Allah, belajar lagi mendekat kepadanya. Jangan malu belajar walaupun usia sudah tidak muda. Jangan merasa terlambat untuk memperbaiki diri. Selama napas masih ada, pintu untuk menjadi lebih baik masih terbuka. Dan ingat, ilmu yang paling baik bukan yang hanya dihafal, tapi yang diamalkan. Percuma tahu banyak tentang kebaikan kalau hidup kita masih menyakiti orang lain. Percuma sering mendengar ceramah kalau lisan masih kasar. Karena inti dari ilmu adalah perubahan diri menjadi lebih baik. Mungkin kita belum bisa menjadi orang hebat, tapi setidaknya jadilah orang yang terus mau belajar. Karena orang yang mau belajar biasanya lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah memperbaiki diri, dan lebih dekat kepada hidayah Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, dimudahkan memahami kebaikan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang membuat sombong, tapi ilmu yang membuat hati semakin tunduk kepada Allah. Dan semoga dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat kita. Bukan hanya di mata manusia, tapi yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat semua
yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini hingga selesai. Semoga setiap detik yang diberikan menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.